keras. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita berkumpul pada salah satu aktivitas yang sangat Allah cintai, dan salah satu perkara yang selalu kita diperintahkan untuk duduk dan mendengarkan faedahnya, yaitu adalah majelis ilmu. Makanya siapapun yang selalu menyibukkan pada majelis ilmu, sebenarnya dia bukan orang pengangguran. Tapi siapapun mereka yang sedang menyibukkan dirinya dengan ilmu, dia sedang memperbaiki kualitas jalannya menuju kepada surga. Karena surga itu identik dengan ilmu, sebagaimana air identik dengan ikan identik dengan airnya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap maklumat yang kita dapatkan, bukan menjadikan kita sombong, merendahkan orang, merasa diri kita lebih baik daripada orang lain yang tidak mengaji dan tidak menimba ilmu. Tapi kita meminta kepada Allah supaya setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan menjadikan diri kita justru merasa hina dibandingkan orang lain. Karena orang kalau dia merasa dirinya hina dan kotor, maka dia tidak akan berhenti berproses untuk memperbaiki dan menyucikan dirinya. Tapi kalau kita merasa diri kita baik, pasti kita akan berhenti proses kita untuk membersihkan diri dan menyucikan diri kita. Semoga kita tidak mendapatkan ilmu yang menjadi musibah pada kehidupan kita di akhirat, yaitu adalah ilmu yang justru menjadikan kita selaya iblis ketika merasa lebih baik. Tapi semoga ilmu yang kita dapatkan menjadikan diri kita selaya Nabi Adam. Walaupun beliau menjadi manusia pertama yang mencicipi surga, tapi dosa yang dilakukan justru menjadikan beliau terus berusaha untuk meminta taubat dan pengampunan dari Allah. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, insya Allah. Saya tentunya karena sudah disindir, merasa berat untuk menyampaikan kronologi bagaimana keterlambatan. Jadi saya tadi berangkatnya pas sebelum asar, itu pas asar tadi, karena qadarullah tadi saya menjemput putri saya dari pondok pesantren, tapi kita berangkatnya sebelum jam 3. Jadi kalau tadi dia mengatakan semenjak jam 12 itu menyakiti hati saya. Tidak apa-apa, saya maafkan. Dan qadarullah tadi karena saya dalam kondisi keletihan dan kecapean, maka saya tidak memperdulikan arah mobil. Lalu yang mencarikan arah rute, yaitu salah satu santri yang ada di mobil. Dan beliau mengetiknya benar, tetapi arahnya yang salah. Beliau mengetik Rumah Sakit Pondok Indah Kembangan. Saya tadi sudah mulai curiga ketika masuk dalam kota. Kok kita ke dalam kota? Iya Ustaz, masih 25 kilo lagi baru belok kiri. Kok 25 kilo? Ternyata saya cek handphonenya, ternyata Rumah Sakit Kembangan. Dan ternyata memang Allah menakdirkan kita semacam ini karena Allah ingin melihat apakah fasilitas nafas yang kita pakai. Jadi kita harus selalu bersih, bening. Tapi kalau kita tadi marah-marah, ada yang mumpah, semoga Allah mengampuni dosa kita. Dimulai dari pembawa acara ini. Sabar dulu. Anak yang sabar. Kita akan lanjutkan kajian kita. Kita tinggalkan itu, mari kita mulai kehidupan dengan lembaran yang baru. Jadi seakan-akan tidak ada lagi keterlambatan. Insyaallah, anggap aja ini masih setengah mantap. Kita tentunya paham bahwasanya di antara organ tubuh kita yang paling cepat kotor itu ternyata bukan wajah. Kalau kita menyangka bahwasanya organ tubuh kita yang paling cepat kotor itu wajah, berarti kita ini korban iklan. Bahwasanya iklan itu selalu mendefinisikan wajahnya orang Indonesia itu berenang, karena dia jualan sabun pembersih wajah. Organ yang paling cepat kotor bukan juga tangan dan kaki, tetapi ternyata kita mendapati pernyataan para ulama terdahulu, organ yang paling cepat kotor itu adalah hati. Makanya organ yang paling cepat merespon sesuatu itu hati kita sebelum organ yang lainnya. Kita kalau mau kenalan sama orang, sebelum tangan kita berjabat, jadi kita sudah memikirkan banyak cabang tentang orang yang akan kita hadapi. Kalau kita mendapatkan kajian dan undangan, sebelum kajian itu kita datangi, hati kita sudah merespon dengan berbagai macam cabang-cabang
Disitulah benar perkataan Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya organ tubuh yang paling cepat lelah dan paling tertib itu sebenarnya hati kita, karena dia tidak pernah istirahat selama seumur hidup kita. Dan segala sesuatu yang pertama kali segala sesuatu yang memikirkan pertama kali itu bukan mata, bukan kemudian rambut, bukan kepala, tapi yang pertama kali merespon segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan manusia itu yang pertama kali adalah hati. Berarti kalau hati itu letih dan hati itu cepat kotor, inilah pentingnya bagi kita untuk membersihkan hati kita. Karena kita saja mengetahui apabila wajah kita tidak kita bersihkan, maka akan menimbulkan jerawat dan segala macam penyakit di wajah kita yang menjadikan penampilan kita berkurang. Dan akhirnya kita sering rajin membersihkan wajah kita supaya kita tidak mendapati kotoran itu mengendap di wajah kita. Kalau wajahku dan wajahmu kita harus bersihkan dari segala macam kotorannya supaya tidak menimbulkan jerawat yang mengurangi penampilan kita, maka hati lebih berhak dan lebih prioritas untuk dibersihkan pertama kali sebelum kita membersihkan wajah kita. Cuma membersihkan hati tentunya tidak sama dengan membersihkan anggota tubuh yang lainnya, karena membersihkan benda saja antara satu benda dengan benda yang lain aja beda-beda. Membersihkan kamar mandi beda dengan kita membersihkan handphone. Membersihkan handphone beda dengan kita membersihkan televisi. Membersihkan laptop berbeda dengan kita membersihkan mobil. Dan kalau kita menyamakan, yang terjadi adalah kerusakan. Kalau membersihkan kamar mandi, kita pakai obat keras, disikatnya yang kencang, supaya kotoran yang melekat pada dinding kamar mandi kita luruh dan akhirnya bersih. Kalau membersihkan handphone, tidak usah pakai obat keras, tidak perlu disikat. Karena kalau disikat dan pakai obat keras, insya Allah wassalam handphone yang kita miliki. Tetapi cukup dengan tisu basah, kita kemudian bersihkan, nanti akan menjadi bersih. Membersihkan laptop juga sama. Makanya saya ingat ada salah satu teman saya, pada waktu dia punya anak, anaknya itu kalau tidak salah aktif, bapaknya tidur, laptop dari bapaknya diambil, dibawa ke belakang, dicuci sama anaknya pakai deterjen. Setelah dicuci, bapaknya dibangunkan, bangun. Aktif sudah bantu Abi, bapaknya sudah mulai curiga. Yang kamu bantu apa nak? Laptopnya Abi sudah saya cuci. Oh, langsung kaget, dihidupkan laptopnya, dan ternyata telah hidupnya laptop itu dan juga dihidupkan. Disitulah kita paham membersihkan segala sesuatu memiliki penanganan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Sama. Membersihkan hati kita pun sama. Membersihkan hati kita itu harus dengan ilmu. Karena kalau kita membersihkan hati kita tidak dengan petunjuk ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, karena salah satu tugasnya Nabi itu membersihkan hati kita. Mana dalilnya bahwasanya salah satu tugasnya Nabi bukan hanya mencontohkan sholat, bukan hanya mencontohkan puasa, bukan hanya mencontohkan haji dan umrah yang sesuai dengan sunnah, tapi termasuk di antara kewajiban Nabi itu mensucikan hati kita. Yaitu ketika kita membaca ayat yang kedua pada surat Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Tugasnya Nabi pada ayat yang kedua surat Al-Jumu'ah, Allah menyampaikan yatlu 'alaihim ayatihi. Tugasnya Nabi membacakan kepada kita Quran yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Wa yuzakkihim, membersihkan hati kita. Karena fungsinya Quran itu bukan hanya kita peroleh pahalanya 10 kali lipat dari setiap apa yang kita baca. Fungsinya Quran itu membersihkan hati. Jadi kalau orang bicara tentang sunnah itu yang pertama kali disunahkan itu hatinya dulu. Jangan hanya semangat mensunahkan sholat, haji dan umrah, tapi tidak mensunahkan hati. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan cara mensunahkan hati ketika kita bersihkan dengan Alkitab wal hikmah, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang menjadikan kita paham. Berarti persoalan hati di dalam agama yang kita cintai dan agama yang Allah ridhoi, persoalan hati bukan persoalan ringan. Persoalan hati bukan persoalan sepele. Persoalan hati bukan persoalan recehan, tapi persoalan hati adalah persoalan yang besar yang menentukan langkah besar kita dalam kehidupan di akhirat, ditentukan bagaimana dengan kondisi hati kita. Maka inilah yang menjadikan kita
hati-hati dengan hati yang kita miliki. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mempelajari kitab Tazkiyatun Nafs, konsep penyucian jiwa, konsep penyucian hati, supaya betul-betul hati dan jiwa kita sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang bersih, hati yang bening adalah hati yang paling berpotensi mendapatkan kematian husnul khatimah, dan itu yang kita harus paham. Sekarang mari kita buka bukunya. Kita ini pertemuan yang kedua ini. Jadi kemarin mukadimah. Sekarang mari kita buka halaman 11 untuk baca. Pada bawa kacamata saya ketemu. Halaman 11 bab 1 tentang ikhlas. Ya, sekarang kita bahas dulu ikhlas. Satu dulu, ikhlas. Ikhlas artinya sabar. Ikhlas. Katakan dulu. Kita bahas dulu ikhlas. Mungkin kita patut bertanya, kenapa bab pertama ketika membicarakan amalan jiwa itu yang diletakkan pertama kali ikhlas, Ustaz? Kenapa tidak ridho? Kenapa tidak sabar? Kenapa tidak qanaah? Tapi yang pertama kali adalah ikhlas. Kita harus paham, kalau kita membuka semua literasi dan semua literatur di dalam fikih ataupun di dalam akidah, tidak pernah kita jumpai bab yang pertama kecuali niat dan ikhlas. Kenapa? Karena sesungguhnya niat dan ikhlas itu merupakan separuh dari kehidupan agama kita, ditentukan bagaimana keikhlasan kita. Makanya Fudayl bin Iyad itu berkata, manusia itu dalam persoalan hati dan keikhlasan terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada manusia itu yang memiliki ilmu, tetapi ada yang memiliki keikhlasan tetapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk kelompok manusia yang dimurkai oleh Allah. Ikhlas doang tidak cukup, tapi harus dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya maaf ya, orang Nasara, jangan tanya keikhlasan mereka itu besar, tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk ilmu, keikhlasan mereka tidak membuahkan apapun kecuali adalah neraka. Orang Nasara itu sampai kita dapati pendetanya saja tidak menikah, biarawatinya tidak menikah. Saya kemarin di rumah sakit karena ada TV-nya, ada salah satu channel nasional geografik itu disorot tentang biarawati yang hidup di padepokan mereka. Mereka rela tidak punya anak, mereka rela masalah biologis mereka itu tidak tersalurkan dengan benar, dan mereka melakukan itu dengan asumsi bahwasanya mereka sedang melakukan pengorbanan sebagainya kepada Rabb, kepada Tuhan yang mereka sembah. Kalau hanya punya keikhlasan tapi tidak memiliki petunjuk, maka ini mirip sebagaimana orang Nasrani. Itu kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang mereka itu memiliki ilmu tetapi tidak memiliki keikhlasan. Yahudi itu memiliki ilmu, tetapi walaupun mereka memiliki ilmu, mereka tahu tentang Nabi yang terakhir yang bernama Muhammad, mereka tidak punya keikhlasan. Makanya mereka itu sebenarnya Yahudi itu kalau mereka membaca kitab Taurat masih banyak keserupaan dan kemiripan antara kitab Taurat dengan Quran. Tetapi kenapa mereka menafikan tidak ada keikhlasan mereka untuk menerima Rasulullah itu menjadi Nabi yang terakhir? Kenapa sih Yahudi nggak mau menerima Muhammad, Ustaz? Simpel, karena teguh kepada kelompoknya ketika mereka merasa gengsi bahwasanya Muhammad itu dilahirkan dari tanah Arab dan bukan dari bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu kayak bangsa Arya di Jerman, merasa lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang lainnya. Itu yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, tidak punya ilmu, tidak punya keikhlasan. Nah, ini bahlulnya kuadrat. Dia tidak punya ilmu, dia tidak punya keikhlasan. Yang keempat, yaitu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang mampu memadukan antara keikhlasan dengan ilmu. Karena kita tidak akan mampu disebut sholi, kita tidak akan disebut sholihah sampai kita mampu memadukan antara ilmu dengan antara ilmu dengan ikhlas. Orang yang berilmu
Kalau dia tidak ikhlas, tidak akan diterima sama Allah. Orang yang ikhlas tetapi tidak memiliki ilmu, dia tidak akan diterima oleh Allah. Maka harus menikah antara keikhlasan dengan petunjuk ilmu, barulah kita layak disebut sebagai orang yang saleh dan disebut orang yang saleh. Makanya keikhlasan itu merupakan separuh kehidupan agama. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa kitab ini Ustaz dimulai dari pembahasan ikhlas. Karena keikhlasan itu perkara besar. Makanya sampai Abdullah bin Mubarak itu berkata, rubba amalin shaghirin tu'addimuhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, tapi kalau diletakkan pada pusaran niat yang benar, maka amalan itu menjadi besar di sisi Allah ketika sudah diletakkan dalam porsi keikhlasan. Makanya mungkin kita sering bertanya, kenapa ada wanita memberikan minum kepada seekor anjing diganjar langsung dengan surga? Padahal maaf, banyak di antara kita bukan hanya memberikan minum kepada anjing, bahkan manusia saja kita berikan minum. Berapa kali saya di sini dikasih jus sirsa? Walaupun mereka tidak ada. Mungkin gara-gara saya telah. Tidak. Kalau bisa jus mangga aja. Ini ngomong apa sih? Maka kemudian kenapa perempuan tadi diberikan dan diganjar dengan surga walaupun dia memberikan minuman kepada seekor anjing? Padahal kalau kita membaca 175 jalan ke surga, tidak ada itu amalan memberikan minum kepada seekor anjing termasuk kategori amalan besar. Tapi kenapa wanita itu diganjar dengan surga? Yang menjadikan dia besar di sisi Allah bukan amal ketika memberikan minuman kepada seekor anjing, tapi yang menjadikan itu besar adalah karena dia tidak turun ke sumur tua, menggigit sepatunya, lalu menggayung air dengan sepatunya, lalu naik ke atas. Tidak ada yang melihatnya dari mata manusia, tidak ada yang memperhatikan dari manusia, hanya dia dengan Allah dan anjing itu. Keikhlasan itulah yang membuka pintu langit, dan keikhlasan itulah yang dipuji oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Ketika murni dilakukan, memberikan minum kepada anjing itu semata-mata karena Allah, maka amalan itu menjadi besar di sisi Allah ketika niatnya itu benar. Makanya kita dapatkan dalam salah satu riwayat Muslim, ada seorang laki-laki jalan mendapati ranting pohon, lalu dia potong ranting itu. Tidak ada niat dia ketika memotong ranting itu kecuali satu, dia ingin supaya ranting itu tidak mengganggu orang di belakangnya ketika melewati jalan. Dibuang ranting itu ke sebuah tempat yang tidak dilewati orang, lalu dengan itu Allah memberikan kepadanya surga. Bukan karena motong rantingnya, tapi karena keikhlasan dia ketika motong ranting itu semata-mata karena Allah. Itulah ikhlas. Karena ikhlas itu murni dilakukan hanya kepada Allah. Kok bisa gitu, Ustaz? Saya ambilkan analogi sederhana. Kalau kita punya istri, hatinya betul-betul untuk kita, murni untuk kita, dan dia tidak pernah mampu ditembus oleh laki-laki manapun walaupun banyak laki-laki yang membutuhkannya. Maka kalau kita mendapati istri itu hatinya hanya untuk kita, apapun yang diberikan sama dia itu jadi berharga. Walaupun terkadang mungkin masih ada kekurangan dalam penampilan fisiknya. Mungkin kalau nyapu sebelah kiri kotor, sebelah kanan bersih, karena dia rabun kanan, rabun kiri. Mungkin kalau masak kurang enak. Tapi kalau dia suami tahu bahwasanya suaminya sering digoda laki-laki, tapi sang istri mampu mempertahankan cintanya hanya untuk dia, maka masakan yang tidak enak pun menjadi lezat. Rumah yang kemudian kotor pun akan tampak bersih. Karena apa? Karena sang suami merasa berharga, dicintai oleh hati seorang wanita ketika hatinya hanya untuk dirinya dan tidak berjauhan kepada siapapun. Tapi beda kalau ada seorang istri ternyata hatinya menyimpan hati untuk suaminya dan untuk suami orang. Mungkin hatinya itu ada suaminya dan ada juga Bambang yang menjadi dan suami tahu ketika membuka WA istrinya, ternyata istrinya itu sering chatting sama Bambang. Walaupun istrinya itu pintar masak, kira-kira bisa dinikmati masakannya? Ya bisa.
Walaupun istrinya pintar membersihkan rumah, mengalahkan buku ketika membersihkan rumah, maka kemudian tetap tidak ada harganya. Kenapa? Karena sang suami tahu bahwasanya istrinya itu hatinya telah bercabang. Hati keikhlasan itu kenapa dipuji oleh Allah? Karena sesuatu yang murni itu selalu mahal di sisi Allah. Dan ikhlas itu sesuatu yang kita tujukan kepada Allah. Makanya kalau saya ditanya, Ustaz, apa shortcutnya menuju kepada surga? Shortcutnya menuju ke surga itu ada beberapa poin. Tapi kalau antum ingin sederhana dalam setiap poin-poin itu sederhana. Poin terpenting ketika kita ingin untuk mendapatkan shortcutnya kita ke surga itu adalah ikhlaskan perkataan dan perbuatanmu semata-mata untuk Allah. Maka itulah yang menjadikan amal itu begitu besar di sisi Allah. Bukan karena beratnya, bukan karena sulitnya, tapi ketika kamu melakukan dan mengatakan tidak ada yang kamu niatkan kecuali adalah Allah. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar, ada Ali, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi siapa manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Abu Bakar. Apa yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Karena sholatnya? Bukan. Sholatnya kita lebih panjang daripada sholatnya Abu Bakar. Coba kalau kita hitung rakaatnya. Kita masuk Islam, kita kemudian Islam dari kecil. Baliknya umur 12 tahun. Kalau kemudian ternyata umur kita sudah 40, misalnya kayak saya 40, kalau versi KTP, kalau Samsung biasanya 32, kalau Oppo 28, tergantung umurnya. Ya itu bercanda. Kalau kita kemudian baliknya 12 tahun, kemudian kita itu sekarang sudah 40 tahun, berarti sholatnya kita sudah berapa? Sudah 28 tahun. Jauh lebih panjang daripada sholatnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu masuk Islam, kalau tidak salah umur 38 tahun, kemudian meninggal umur 63 tahun. Kita 40 tahun masih ada yang mungkin insya Allah 10, 20, 30 tahun kita tidak tahu. Maka kemudian kalau kita membandingkan sholatnya kita lebih banyak daripada sholatnya Abu Bakar. Umrohnya kita lebih banyak daripada umrohnya Abu Bakar. Ini pemilik travel berapa kali umroh? Nggak usah ditanya daripada jawabannya mengintikan. Umrohnya mungkin sudah 5 kali lebih. Abu Bakar cuma 2 kali. Hajinya berapa kali Abu Bakar? Hanya 2 kali. Kita ada yang hajinya sudah 3 kali. Tapi walaupun kuantitas ibadah kita lebih banyak, apakah kita mampu mengalahkan kedudukan Abu Bakar? Mustahil. Tapi kenapa Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama? Mengalahkan Umar, mengalahkan Utsman, mengalahkan Ali. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara bi qalbihi. Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling tinggi setelah Rasulullah itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling tinggi kedudukannya setelah Rasulullah itu karena apa yang tertengger di hatinya. Bahwasanya Abu Bakar itu tipe manusia tidak berkata dan tidak berbuat kecuali semata-mata untuk Allah. Makanya ikhlas itu perkara besar. Makanya pekerjaan hati itu yang pertama kali harus kita perhatikan itu masalah keikhlasan. Dan nanti kita akan bahas apa saja keutamaan ikhlas, tapi kita harus mengerti itulah keikhlasan. Jadi kalau kita ditanya kenapa bab ikhlas itu selalu menempati bab yang pertama dalam semua kitab yang kita peroleh, jawabannya simpel. Karena amalan hati yang paling gede kedudukannya di sisi Allah itu adalah amalan keikhlasan. Sekarang ikhlas itu apa sih Ustaz? Ikhlas itu setelah makna bahasa ambil dari kata khalasah yang terusuh. Jadi misalkan kemudian di minuman ini, gelas ini ada kotoran, lalu kemudian saya bersihkan kotoran ini dari pengotornya, gelas ini dari pengotornya, saya keluarkan, maka saya telah mengatakan khalasah yang terusuh, membersihkan sesuatu dari pengotornya. Dan itu yang dimaksudkan dengan kata ikhlas.
secara makna bahasa. Kita punya kotoran di baju kita, misalnya di sini agak merah karena kena saus, dan kita cuci, ini namanya pelasok. Secara makna hisia, secara makna dia itu membersihkan sesuatu. Secara makna istilah itu apa? Maka sesungguhnya makna istilah itu nanti kita bahas. Tapi disitulah kita paham itulah yang dimaksudkan dengan keikhlasan. Jadi definisi ikhlas itu ada sendiri. Makanya maaf ya, saya dalam posisi tidak terlalu setuju. Bukan berarti saya membenci kalau saya tidak setuju ya. Saya dalam posisi tidak terlalu setuju kalau ada orang yang mendefinisikan keikhlasan dengan definisi-definisi yang terkadang itu membuat kita malah bingung. Ada yang berkata, ikhlas itu sebagaimana surat Al-Ikhlas, 4 ayatnya tidak ada kata Al-Ikhlas. Saya bingung. Saya pernah mendapati dulu di waktu saya SD, guru agama saya, semoga Allah merahmati beliau, memberikan kebaikan untuk beliau. Tapi guru agama saya berkata, ketika ditanya sama teman saya, ikhlas itu apa sih Pak? Ikhlas itu kayak kamu pergi ke belakang, kemudian kamu itu buang kotoran, setelah buang kotoran kamu tidak lagi memikirkan. Saya lebih bingung lagi. Dan sering kan kita jumpai definisi-definisi semacam itu. Mungkin definisi itu mendekatkan kepada pemahaman, tapi saya sedikit kurang sependapat. Karena ikhlas itu sebenarnya bukan semacam itu. Lalu definisi ikhlas itu apa, Ustaz? Sebelum kita membahas definisi ikhlas itu apa, saya ingin kita mengetahui beberapa hal berkaitan tentang keikhlasan, supaya kemudian kita sepakat dalam beberapa poin, supaya nanti ketika kita bahas definisinya dan pembahasan ulama di kitab ini enak ketika kita sudah menyepakati beberapa poin. Apa poin-poin yang ingin kita sepakati dalam pembahasan ikhlas? 1. Jangan pernah menilai orang itu ikhlas dan tidak ikhlas, karena yang mengetahui keikhlasan manusia itu hanyalah Allah. Tulis. Ini penting, supaya nanti kalau tiba-tiba marah, emosi, kamu sih tidak ikhlas, nah, dibuka catatan. Jangan pernah menilai keikhlasan seseorang, karena yang mengetahui keikhlasan itu hanyalah Allah. Kalau sudah letakkan. Yang pertama yang kita harus paham, poin-poin yang berkaitan tentang keikhlasan sebelum menuju kepada inti pembahasan. Yang pertama, jangan menilai keikhlasan manusia, itu tidak baik dan itu tidak sunnah. Kenapa saya berani mengatakan bahwasanya menilai keikhlasan itu tidak baik dan itu tidak sunnah? Karena banyak praktek yang terjadi ketika kita sudah ngaji, ketika kita menjadi ustaz, tanpa disadari banyak ustaz dan banyak orang yang ngaji ketika dia mendapatkan konflik, sudah mengaduk-ngaduk emosinya, kadang-kadang suka sekali mengomentari orang itu ikhlas dan tidak ikhlas. Berkata, kamu sih tidak ikhlas orangnya. Saya tidak pernah diutus menjadi nabi untuk mengawasi kondisi hati orang lain, sebagaimana bapak dan ibu tidak pernah diperintahkan menjadi nabi untuk mengawasi dan mengkondisikan hati orang lain. Nabi hidup 63 tahun tidak pernah itu nabi itu mengatakan kepada sahabatnya dengan berkata dan berkomentar, kamu sih tidak ikhlas. Itu tidak pernah. Padahal orang yang paling berat untuk mengatakan orang lain itu ikhlas dan tidak ikhlas itu harusnya Rasul, karena ilmunya dibimbing langsung oleh Allah. Tapi Nabi, cari hadisnya. Apakah Nabi pernah mengatakan salah satu sahabatnya tidak ikhlas? Kalau ada yang dapat hadisnya, saya umrohkan, insya Allah. Karena pasti tidak. Dan kita tidak boleh untuk kemudian mengomentari itu. Mana dalilnya Ustaz bahwasanya Ustaz mengatakan sesungguhnya orang yang apabila dia itu tidak boleh mengomentari hatinya orang lain. Saya baru tanya. Oke.
kemudian mana dalilnya Ustaz bahwasanya kita tidak boleh mengomentari hati orang lain? Oh, mana? Dalilnya mana? Oke, kita datangkan dalilnya. Dalilnya itu adalah ketika kita mendapati peristiwa Usamah bin Zaid, merupakan salah satu sahabat kesayangan Rasulullah SAW. Ketika Usamah bin Zaid itu kemudian berperang dalam jihad fisabilillah, beliau itu berhadapan dengan musuh. Nah, cuma di dalam hadis tidak terangkan siapa ini musuhnya. Duel mereka. Kalau dalam Islam itu sebelum peperangan biasanya para komandannya itu duel terlebih dahulu. Duel itu Usamah dengan lawannya. Lawannya jatuh. Pedang lawannya terlempar jauh. Kakinya Usamah sudah di leher orang yang menjadi musuhnya Usamah. Tinggal mengibaskan pedang, putus kepalanya itu. Tapi sebelum Usamah itu mengayunkan pedangnya, tiba-tiba orang itu yang menjadi musuhnya Usamah itu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sempat tertahan pedang itu oleh Usamah, karena Usamah tahu orang yang sudah bersyahadat tidak boleh dibunuh kecuali dengan keterangan yang hak. Berhenti Usamah, tapi kemudian beliau kembali mengayunkan pedangnya, dipenggal orang itu sampai terbunuh. Berita kami, Usamah baru saja membunuh orang yang baru bersyahadat. Usamah memberikan pembelaan. Ya iya, saya bunuh, syahadatnya setelah dia kalah kok. Kalau niat untuk syahadat ya dari awal. Masa pedang sudah terlempar, kakiku sudah di lehernya dia baru bersyahadat. Itu syahadatnya hilang, itu syahadatnya tipu muslihat. Berita itu nyampe ke telinga Rasulullah. Ketika nyampe ke telinga Rasulullah SAW, Rasulullah panggil Usamah. Itulah Nabi. Nabi itu kalau sebelum menghakimi, ditabayun dulu. Hari ini tuh ikhwan ustaz kadang-kadang memvonis orang itu nggak pernah ketemu sama yang divonis. Itu sunnah dari mana? Hanya kemudian potongan video dikomentari. Ketemu dulu bro, tanya dulu. Bisa jadi kamu hanya mendengar potongan video tidak dari awal. Santai aja Ustaz, saya sudah santai. Tidak santai dong, bisa aja. Minum sesuatu. Biar adem. Memang saat itu mengademkan kepala. Sampai mana tadi? Maka kemudian ketika nyampe kepada Nabi, Nabi manggil, sini Usamah. Usamah ditanya, apa tahu nafsan yashhadu an la ilaha illallah? Usamah, emang benar kamu bunuh seseorang yang telah bersyahadat kepada Allah? Lalu kemudian Usamah memberikan bala ya Rasulullah, walakinnahu yashhad. Gila, betul ya Rasulullah saya bunuh, tapi tidaklah saya bunuh dia itu kecuali memang syahadatnya itu hilang. Itu tipu muslihat ya Rasul. Nanti menjawab Nabi, apakah Nabi membenarkan Usamah? Padahal Usamah itu sahabat kesayangan Rasul. Dulu itu kalau para sahabat itu ingin menyampaikan masalah sensitif, tidak berani langsung kepada Nabi, nitipnya sama Usamah. Saking dekatnya Nabi, saking dekatnya Usamah kepada Rasul. Sebagaimana kayak kedudukan menteri di samping presiden. Menteri siapa? Menteri apa aja? Menteri agama dan pendidikan. Masa sensitif. Sudah selesai. 01, 01 dan 02 sudah tidak ada. Kenapa? Karena 02 ada di 01. Kita kembali ke jalan yang benar. 02 sudah menyatu ya. Kita ngomong apa sih? Maka kemudian ketika disampaikan kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah itu marah. Dan marahnya Rasulullah itu berkata, "Atasyukka sadrahu ya Usamah? Apakah kamu bedah dadanya wahai Usamah sampai kamu berani mengatakan bahwasanya syahadatnya itu adalah tipu muslihat? Kamu bedah dadanya?" Usamah tidak Rasulullah. Lalu Nabi marah dan kemudian memberikan hukuman kepada Usamah, dia
Diyatun qatlin bi ghairi amdin, dia pembunuhan tanpa sengaja dengan membayar 100 ekor unta. Berarti berapa? Sekitar 5 M. Kalau pembunuhan tanpa sengaja. Maka itu kemudian menjadi dalilnya kita bahwasanya persoalan niat itu nggak usah kita komentari. Makanya berkali-kali saya menasihati diri saya. Salah memaklumi itu lebih baik daripada salah memberikan vonis hati. Sudah, saya maklumi, salah, tidak apa-apa. Itu lebih ringan daripada salah kemudian hati. Karena kalau kemudian kita sudah mengomentari hatinya orang itu tidak sunnah. Mentang-mentang saya ustaz kemudian bisa baca kitab, kemudian saya mengatakan fulan itu tidak ikhlas. Terus kemudian pembacaan kitab yang saya baca itu kata bilicet dan rekomendasi buat saya untuk memvonis hatinya orang. Ya boleh. Mentang-mentang kemudian kita ngaji, kita ngomentari orang ini tidak ikhlas, ya boleh. Sudah kasih prasangka yang. Makanya kemudian itu juga terjadi kepada kisah yang berulang, tapi dengan peran yang berbeda. Ada seorang ulama yang namanya Makhul, rahimahullah ta'ala. Makhul itu kemudian sholat di masjid jami, masjid besar. Ketika kemudian beliau sholat di masjid jami, masjid besar, ada orang di sampingnya itu nangis. Makhul ada di sampingnya. Ketika Makhul itu kemudian di sampingnya, orang itu nangis tersungguh-sungguh. Padahal siang-siang di masjid jami, Makhul berkata dalam hatinya, ya mau nangis siang-siang kayak gini, kok nangis itu nanti malam gitu loh. Nangis kok kemudian siang-siang ketika banyak dilihat orang. Suka kita kadang-kadang komentar gitu, baca postingan apa, gitu. Mahjudit. Maka kemudian kadang-kadang dia ngomong naiknya ini. Setelah itu Makhul pisah dari orang yang tadi. Makhul pulang. Ya, apa yang terjadi kepada Makhul? Dia malam pertama tidak bisa nangis dalam tahajud. Itu baru rekor. Seumur hidupnya itu seorang Makhul itu nangis kalau kemudian sholat malam. Pada waktu itu Makhul tidak bisa nangis. Makhul pikir, ya Allah dosa apa saya di waktu siang sampai mata saya tertahan dan tidak meneteskan air mata ini di waktu malam. Hari yang kedua Makhul tidak bisa nangis, hari yang ketiga Makhul tidak bisa nangis, hari yang keempat Makhul tidak bisa nangis. Sampai 2 pekan tidak nangis-nangis, Makhul sudah mulai gelisah, malamnya sudah tidak bisa tidur. Kenapa? Dulu para salaf, sahabat tabiin, kalau tidak bisa nangis itu mereka itu sedih karena mereka tahu penyebab mata yang tidak meneteskan airnya itu bisikan maksiat. Ya Allah dosanya apa? Dipikir, dibuka-buka lagi itu catatan amalnya. Yang mana ya saya? Tidak ketemu 2 pekan, 3 pekan tidak ketemu, 1 bulan baru Allah kasih. Setelah 1 bulan dia berusaha terus, baru Allah kasih jawaban. Makanya kalau kita lagi ada masalah itu jangan berusaha untuk terus minta sama Allah. Kalau sudah mentah pasti Allah kasih jawaban. Aku tuh mikir tidak ketemu 1 bulan baru Allah buka ilmunya. Dia teriak, ya Allah, saya pernah kemudian menuduh orang tidak ikhlas ketika nangis di waktu siang. Langsung dia datang ke rumah orang tersebut. Lalu ketika datang ke masjid tersebut, lalu dicari lagi orang yang tadi kemudian ini, yang diingat 1 bulan yang lalu. Oh ternyata ketemu. Oh ini orang yang dulunya nangis pada 1 bulan yang lalu. Langsung dipegang tangannya, minta maaf Makhul itu. Dan ketika saat itu orang tersebut kemudian memberikan maaf, dipeluk Makhul. Senang Makhul ketika kemudian dosanya itu sudah ditebus dengan permintaan maaf dan dia dapatkan permintaan maaf dari orang tersebut. Pulang malamnya tumpah air matanya, seakan-akan air mata 1 bulan yang tertahan itu tumpah semuanya semenjak Makhul itu kemudian meminta maaf. Itulah yang kita dapatkan. Niat itu tidak boleh kita ambil lalu kita komentar, itu miliknya Allah. Jangan diambil apa yang menjadi miliknya Allah. Makanya kadang-kadang kita suka komentari postingan orang lain gitu. Postingan orang lain kita katakan, tidak ikhlas, kan gitu kan? Kadang-kadang ada orang lagi beramal di foto, walaupun kalau kita sudah tahu lebih baik kita menyembunyikan amal kita, itu kan bagi kita yang sudah paham. Kadang-kadang ada orang yang memposting amalnya bukan untuk dia, kadang-kadang supaya menjadi contoh, dan kita tidak tahu. Ada yang foto di depan Ka'bah cekrek, terus ditulis
khusyuknya di depan Ka'bah. Gak usah dikomentari ya. Gak usah gitu. Karena bisa jadi dia ketika foto di depan Ka'bah dia sedang memberitahu sama adiknya. Adiknya suka bersihin kemana-mana tapi tidak pernah datang ke Mekah untuk umrah. Kita kan ngerti. Ada orang kemudian baca Quran di foto Qurannya ditulis juz 24. Sudah, alhamdulillah sudah itu aja. Nggak usah komentar juz 24 amer. Iya. Kalau saya juz 32 aja biasa aja. Nggak usah. Sesirsak. Nggak usah gitu. Karena kita nggak ngerti. Kalau ada orang yang kayak gitu, kemudian kita bisa mengatakan, kata syukur sodro, kamu bedah dadanya sampai kamu tahu ketika dia foto itu, dia kemudian lihat. Bisa jadi dia sedang bicara kepada anaknya yang jarang membaca Al-Quran, atau bicara kepada istrinya atau suaminya. Nih saya sudah juz 23, kamu sampai mana? Ada beberapa pasangan itu yang kadang-kadang perlu menyampaikan nasihat, cuma bisa jadi lewat status. Jadi kalau kata yang baik. Kalau kemudian kita kalau sudah siap membaca WA story-nya orang, berarti harus siap untuk memberikan prasangka yang baik. Saya nggak bisa Ustaz, ya jangan disimpan nomornya. Supaya kamu tidak perlu membaca WA story-nya. Kecuali memang jelas-jelas kemudian kita tabayun. Ada sesuatu kemudian kita tabayun memang ditujukan untuk kita, diselesaikan dengan hal yang tegas, diselesaikan dengan yang baik. Dan jangan kemudian mengomentari hatinya. Kadang-kadang kita di masjid ada orang pengumuman di masjid, Mustafa menyumbang 3 juta, kita komentar, teriak. Hasan 2 juta, teriak. Hamba Allah 150.000, nah itu ikhlas. Ada orang yang kadang-kadang dia menyebut nama, tidak menyebut nama hambanya Allah, mungkin dia ingin ngasih tahu sama suaminya. Martini 500 juta, itu kan? Suaminya mikir, wah istri saya 500 juta, saya tidak boleh kalah 2M. Kita tidak ngerti. Kadang-kadang kita, kalau kita sudah paham ilmunya, kalau kita paham ilmunya kan lebih baik menyembunyikan, itu kan kita. Jangan suka mengukur sepatunya orang dengan kaki kita. Ada orang tuh yang kadang-kadang dia bersih hatinya ketika dia post itu memang sifatnya masih contoh, tidak punya niat yang lainnya. Cuma kita saja yang kadang-kadang sudah ngaji tapi hatinya belum bersih. Dan kita tidak bisa memastikan orang yang di luar itu hatinya lebih kotor daripada kita. Belum tentu juga kan. Makanya kemudian satu, tidak usah kemudian mengomentarinya. Kalau yang dia lakukan itu semua indikatornya kelihatannya itu lihat sudah. Tapi kemana itu? Susah Ustaz, kan ngomong gampang siapa? Susah. Jadi kita kadang-kadang jatuh bangun untuk kemudian mengamalkan yang semacam itu. Tapi semuanya dimiliki dimulai dari ilmu yang kita ketahui. Jadi jangan mengomentarinya. Jangan lagi ada yang mengatakan nggak ikhlas. Makanya mungkin kita ini kalau malam nggak pernah nangis itu gara-gara betul. Sering komentari orang lain. Hanya orang lain komentar. Postingan orang lain ingin. Dan akhirnya apa? Tanpa terasa kita cabut kebaikan hati kita. Karena hati kita tidak pernah bersih memandang hatinya orang lain. Itu yang pertama. Jangan menilai keikhlasan. Paham di sini? Jadi saya tidak pernah jadi nabi untuk hatinya orang. Antum tidak pernah jadi nabi untuk hatinya orang. Kalau kemudian kita mendapati ada WA story, kalau kemudian kita merasa kok kita misalkan nyindir, tabayun, langsung telepon baik-baik. Kalau ternyata berlebihan, kita gas supaya kemudian itu lebih masalahnya. Tapi kalau ada orang posting ibadah, dia mana baik aja. Ustaz, kalau saya umroh kan lebih baik menyembunyikan. Itu bagi kita yang sudah ngerti, menyembunyikan amal lebih utama daripada menceritakan amal. Allah lebih senang kalau kita itu disembunyikan. Makanya yang Allah cinta itu apa? At-taqi al-khafi, at-taqi yang bertakwa, al-khafi itu yang suka menyembunyikan amalnya. Tapi bukan berarti memperlihatkan amal itu tidak boleh. Boleh memperlihatkan amal selama niatnya untuk menjaga dan untuk menjadi contoh bagi orang yang dia ingin berikan petunjuk.
Cuma kalau sudah memperlihatkan amal, saya cuma mengatakan kepada diri saya dan semua, kalau sudah memperlihatkan amal, itu berarti cara menjaganya jauh lebih berat daripada menyembunyikan. Itu yang harus. Sama pula kalau ditanya amal, maka boleh nggak kita berbohong untuk menyembunyikan amal? Itu juga tidak boleh. Puasa ya? Enggak, padahal puasa. Kenapa bohong? Daripada saya dapat puasa. Akhirnya, justru nggak mau bohong itu salah. Makanya kemudian kita tetap jujur sambil kita meminta perlindungan kepada Allah. Sampai di sini paham? Yang kedua yang kita berkaitan tentang ikhlas yang harus kita luruskan dari apa yang terjadi di masyarakat kita itu apa? Yang kedua, beramal untuk mendapatkan surga sering diprasangkakan itu tidak ikhlas. Ya atau tidak? Ya. Saya ulang lagi. Orang yang beramal untuk surga sering sekali diprasangkakan oleh kebanyakan manusia itu tidak ikhlas. Saya pernah ngobrol, dialog dengan salah satu bapak-bapak di masjid. Ustaz, kalau saya itu menurut saya beramal itu tidak boleh karena surga. Kenapa Pak? Berarti tidak ikhlas. Terus gimana Pak? No, kalau kita beramal itu untuk ridhonya Allah, mau ditaruh di surga ya alhamdulillah, mau ditaruh neraka ya terserah Allah Ustaz. Namanya juga ridhonya Allah. Saya lebih rela Ustaz di neraka tapi dapat ridhonya Allah daripada di surga tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah. Pusing kepala saya. Ini model agama macam apa? Ini Allah. Saya ulang lagi. Saya lebih nyaman di neraka tapi dapat ridhonya Allah daripada di surga tapi tidak dapat ridhonya Allah. Pusing kepala saya. Itu sama bila mengatakan saya ini orang Padang tapi Jawa juga. Itu kan susah untuk kemudian ini. Padahal kita harus paham. Ketika saya tanya kepada bapak itu, maaf Pak, ini bapak ini sebenarnya baik, cuma ada pemasukan yang kurang dan dalam masalah. Dalilnya mana Pak? Kok bisa bapak memiliki konsep pemahaman ikhlas yang semacam itu? Ada Ustaz dalilnya. Dalil dari mana? Ada lagunya. Lu kok katanya lagi. Lagunya siapa? Fulan bin Fulan bisa. Saya tidak menyebutkan. Maka kita kembalikan benar atau tidak benar itu. Kita sering mengatakan sudahlah beramal itu karena Allah saja. Dapat surga ya sudah, tidak dapat juga tidak apa-apa. Nah itu salah. Beramal karena surga itu merupakan bagian dari keikhlasan. Kenapa? Karena definisi ikhlas itu beramal untuk mendapatkan apa yang menjadi ridhonya Allah dan janjinya Allah. Surga itu janjinya Allah atau tidak? Berarti kalau kita beramal karena surga itu termasuk bagian dari kita mencari ridhonya Allah atau tidak? Iya. Karena surga itu diciptakan dengan keridhaan Allah, adapun neraka diciptakan karena kemurkaan Allah. Jadi tidak mungkin ada orang yang masuk neraka tetapi dia diridhoi oleh Allah. Itu mustahil. Kalau bahasa Sri Mulat itu hil yang mustahil. Tidak mungkin itu terjadi, itu tidak mungkin. Tidak mungkin lah. Makanya Allah menyampaikan kepada kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan ke surga. Yang nyuruh kita untuk mendapatkan surga itu siapa? Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan surga. Nabi mengatakan kepada kita dalam satu doa yang indah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Yang memerintahkan kita untuk menggapai surga itu siapa? Rasul. Siapa Rasul? Pemimpin surga. Bahkan Nabi juga mengatakan idza sa'altumullaha fas'aluhu fid-dawsil a'la. Kalau kamu sudah minta kepada Allah surga, minta surga yang paling tinggi, jangan minta surga yang rendah. Siapa yang memerintahkan kita minta surga? Rasul. Rasul itu siapa? Itu Rasulnya Allah, utusannya Allah. Jadi kalau kita beramal karena surga itu boleh. Justru itu yang benar. Yang tidak benar itu beramal karena dunia. Nah, itu tidak boleh. Nanti kita akan bahas itu di kelas. Jadi kalau kita pengen surga itu boleh. Mbak, kenapa kamu tetap mendampingi suamimu laki-laki macam kayak gitu? Udah tinggalin aja Mbak. Maaf, saya ingin mendapatkan surga dari Allah ketika berkhidmat kepada. Boleh, jangan kamu minta uang Mbak, itu tidak ikhlas Mbak, Masya Allah. Kenapa harus
usah tetap berdakwah pada banyak hujatan, celaan dan momen-momen antum pada lampu begini. Itu karena surga. Kenapa kita ngaji, duduk, ustaznya telat sampai 1 jam tetap kita tidur? Kalau tidak pulang karena kita nunggu surga. Beramal karena surga boleh atau tidak boleh? Jadi kalau kemudian ada yang mengkontradiktifkan, ada yang membenturkan bahwasanya ikhlas dengan keinginan surga itu ternyata sesuatu yang berlawanan, itu salah. Jadi surga dan keikhlasan itu berkaitan erat. Keikhlasan itu salah satu maknanya adalah mengharapkan balasan Allah, dan balasan Allah itu yang paling indah adalah surga. Justru kalau kita beramal itu bukan karena surga, itu tidak ikhlas itu. Dan itu yang kita harus pahami. Jadi kalau kemudian kita bicara ikhlas itu yang kedua, jangan lagi ada omongan di sini yang nanti keluar mengatakan ikhlas itu kamu beramal apapun bisa ditempatkan Allah di surga atau di neraka, itu tergantung Allah. Dan jangan pernah kemudian kita ikutin asumsi bahwasanya ada apa-apa di neraka selama dengan ridhonya Allah. Jangan bayangin masuk neraka. Mau bayangin masuk selokan aja kita tidak mau bayangin masuk neraka. Ada nggak orang lagi ngomong gitu, lagi ngomong apa Pak? Bayangin masuk God. Mau bayangin God aja tidak mau bayangin dirinya masuk neraka itu. Dan itu tidak benar. Dan itu yang kedua. Jadi disitulah kemudian kita akhirnya memahami keikhlasan itu tidak berbenturan dengan keinginan manusia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu perkara yang kemudian kita harus mengerti dan kemudian harus kita pahami. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham ada 2 perkara yang kita harus luruskan. Dan 2 perkara ini sudah kita luruskan supaya nanti tidak ada lagi perbedaan kita. Bahwasanya jangan menilai keikhlasan, jangan kedua jangan pernah membenturkan antara usaha untuk mendapatkan surga, dibenturkan bahwasanya itu mengurangi keikhlasan manusia, dan itu salah. Paham sampai di sini? Sekarang setelah kita paham, mari kita kemudian baca. Ikhlas sudah ya. Maknanya ikhlas berarti menyempurnakan. Sekarang kita baca paragraf yang pertama. Baca. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi pada Al-Khaliq. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal sholih yang sekarang kita buka di dalam surat An-Nahl ayat 66, surat ke-16. Buka dulu nanti saya terangkan keterkaitannya. Surat ke-16 ayat 66. Sudah ketemu? Sebelum kita baca, sekarang kita ingin menyampaikan ada hubungannya dengan paragraf yang pertama. Allah itu mengibaratkan keikhlasan itu dengan tamthil, perumpamaan yang sangat indah. Ternyata ikhlas itu sebagaimana susu di dalam perutnya sapi. Di dalam perutnya sapi itu ada 3 komponen. 1 susu, yang kedua apa? Tai kotorannya, yang ketiga apa? Darahnya. Dan Allah itu, Masya Allah, indah betul tampilnya. Ikhlas itu kayak susu di dalam perutnya sapi yang tidak bercampur darah dan tidak bercampur dengan kotoran. Pernah kita melihat ketika ada orang sedang nyampe susu, sedang itu susu, ada nggak susu keluar bersama tai? Tidak ada. Ada nggak sapi ketika diprak kemudian keluar darahnya? Tidak ada. Darah tetap mengalir di bagian tubuhnya sapi,
kotoran tetap keluar di belakang, susu tetap keluar di putingnya susu, di putingnya sapi. Disitulah kita mendapati bahwasanya itulah perumpamaan ikhlas. Jadi kalau kita bayangin ikhlas itu kayak susu di antara kotoran dan di antara darah. Nah kita percaya. Artinya kalau percayanya saya khawatir nanti pelajaran tahsib. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kami. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi disitulah kita akhirnya paham. Kalau kita sudah menunjukkan bahwasanya keikhlasan itu sebagaimana susu di antara tahi dan kemudian darah, berarti keikhlasan itu tidak akan pernah mampu kita definisikan sampai kita mampu menjelaskan apa tahinya ikhlas dan apa darahnya ikhlas. Sebagaimana kita mengetahui susu adalah yang bukan kotoran dan bukan darah. Itu kalau kita kembalikan kepada surat An-Nahl. Berarti keikhlasan itu adalah satu, kalau boleh kita katakan keikhlasan itu kata kerja aktif, bukan pasif. Jadi tidak boleh orang mengatakan sudahlah ikhlas pasif. Mana ada ikhlas pasif? Ikhlas itu tidak pasif. Ikhlas itu kata kerja aktif. Dia kata kerja. Apa itu? Memurnikan ibadah. Berarti kalau ada orang berkata, kok saya tidak ikhlas Ustaz? Itu bukan berarti kamu tidak ikhlas. Kamu kurang effort yang kamu berikan untuk menjadi ikhlas. Maka perumpamaan adalah memurnikan tujuan kita, bahwasanya tidak ada tujuan kita ketika mendekat kepada Allah kecuali hanya kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Makanya kalau kemudian kita ingin meraba kepada hati kita, ikhlas atau tidak, hatimu itu ikhlas ketika hatimu itu bersih dari dua tujuan yang sering dimiliki kebanyakan manusia di atas muka bumi. Apa dua perkara yang kemudian mendominasi hati manusia ketika menjadi tujuan oleh manusia penduduk bumi di atas muka bumi ini? Ada dua. Dan dua ini tidak akan pernah kemudian bisa kita tinggalkan penjelasannya. Kenapa? Menjelaskan dua perkara ini akan menghantarkan kita kepada sebuah proses yang benar di dalam memahami ikhlas. Jadi ikhlas itu punya musuh. Musuh itu harus dikalahkan dulu, baru kemudian keikhlasannya muncul. Kalau dua musuh ini tidak kita kalahkan ketika bertengger pada hati kita, ini tidak akan hadir nih. Dua musuh ini apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan. Sampai jam 8 Kan sudah ada. Tidak ada yang lebih penting daripada panggilan Allah. Kita sholat dulu, sholat maghrib, habis sholat maghrib, sebelum sholat sunnah kita buka pertanyaan sembari duduk. Setuju? Setuju. Adapun kelanjutannya, insya Allah kita lanjutkan. Kalau saya tidak salah lagi membaca peta. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi nanti jangan sholat dulu. Habis dikit sekitar 5 sampai 10 menit. Baru nanti kalau ada yang nanya setelah selesai pertanyaan baru terus cuma. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.